Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala syarifil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Masyarul hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat rahmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Kita sebagai manusia mudah-mudahan diberi kegampangan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu mengisi kehidupan kita dengan kebaikan. Amin amin Allahumma amin. Berbicara mengenai menyelamatkan anak, kiranya tidaklah terlalu sulit, karena tidak ada yang namanya orang tua yang bermaksud untuk membinasakan anaknya sendiri. Tetapi kalau kita pertanyakan tentang penyelamatan yang bagaimana dan sejauh mana, kiranya disinilah letak masalah yang akan dikemukakan pada kesempatan ini. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah. Sebagai umat Islam, tentunya kita bertitik tolak dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Dalam hubungan ini ada baiknya kita berangkat dari salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ayat ini pertama-tama memberikan petunjuk bahwa menyelamatkan diri tidaklah dapat dilepaskan dengan menyelamatkan anak atau keluarga secara keseluruhan. Hal ini tentunya tidak bertentangan dengan fitrah manusia, yaitu keinginan seorang ayah ataupun seorang ibu untuk menyelamatkan anak-anaknya dari segala hal yang dianggap tidak baik. Sekarang tinggal masalah jangkauan daripada penyelamatan itu sendiri, yang menurut konsep Al-Quran tadi tidaklah hanya terbatas dalam kehidupan dunia ini, tetapi sampai kepada tempat yang abadi, yaitu hari akhirat kelak apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidaklah terbatas kepada faktor fisik dan material, tetapi jauh daripada itu, yaitu mental, spiritual ataupun ruhaniah. Kesalahan kita selama ini sebagai orang tua adalah lebih mementingkan jangkauan jangka pendek daripada jangkauan jangka panjang. Dalam kaitan menyelamatkan anak tadi, ada di antara kita dalam praktiknya mengambil ukuran menyelamatkan anaknya dari sudut mental, yaitu dengan jalan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kadang-kadang melebihi batas bagi kepentingan orang tua dan anak itu sendiri, bahkan sampai untuk 7 keturunan dengan tidak memperhitungkan haram dan halalnya, dengan tidak memperhitungkan resiko dan ancamannya atas segala perbuatannya untuk mengumpulkan harta demi untuk keselamatan anaknya. Padahal
Seharusnya kita bisa menggambarkan bahwa kalau kita hanya berpikir menyelamatkan anak-anak dalam ukuran dunia saja, yaitu tatkala kita masuk surga dikarenakan amal yang banyak yang telah dilakukan, tetapi dari jauh kedengaran suara anak kita menangis histeris masuk ke dalam neraka, menanggung kepahitan dibakar oleh api neraka. Kiranya bagaimana perasaan kita yang sementara dengan mempergunakan ukuran perasaan kehidupan kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kalau hal ini sudah disadari oleh kaum muslimin dan muslimat, berarti sudah merupakan langkah pendahuluan dalam rangka upaya menyelamatkan anak menurut konsep Islam yang telah dikemukakan di atas. Sedangkan langkah selanjutnya dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut. Pertama, memilih bibit-bibit yang baik. Kalau kita mempunyai anak gadis atau jejaka, carilah bibit-bibit yang baik yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tankihul mar'ata li arba'in li jamaliha wa li nasabiha wa li maliha wa li diniha fatfar bi dzatid dini taribat yadak." Dalam hadis ini dikatakan bahwa mengawini seorang wanita dan sebaliknya dianjurkan kepada 4 hal, yaitu karena cantiknya, keturunannya, hartanya, dan karena agamanya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa yang terpenting di antara keempat hal itu ialah faktor agamanya. Karena dengan faktor agama itu engkau akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan bagi kakek dan neneknya sendiri berarti menantikan kedatangan seorang cucu yang dapat diharapkan di masa-masa yang akan datang, insyaallah. Kedua, memberi makan keturunan kita dengan makanan yang halal. Karena kalau tidak diberikan makanan yang halal, maka makanan itu akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap mental dan karakter anak kita. Bahkan dalam jangkauan yang lebih jauh, yaitu hari kemudian, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada barang haram, maka api nerakalah yang pantas baginya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ketiga, kita berikan pendidikan yang baik kepada mereka, yang dalam hal ini menyangkut pendidikan fisik dan mental. Pendidikan mental misalnya sejak lahir kita azankan di telinganya. Waktu 7 tahun kita suruh dia sholat. Biasakan mengucapkan yang baik dan melakukan yang baik, yang tentunya disesuaikan dengan taraf pertumbuhan. Tegasnya, didiklah dengan pendidikan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Di samping itu juga jangan lupa memberikan pendidikan fisik agar kelak dia tumbuh dengan fisik yang baik dan sehat. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam salah satu hadisnya menyuruh mengajar anak-anak kita untuk memanah, menunggang kuda dan berenang. Mengapa umat Islam itu harus sehat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik
dan lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang dari orang mukmin yang lemah. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keempat, jangan lupa selalu memperingati dan menasihati anak-anak kita meskipun tidak melakukan suatu pelanggaran. Ingatkan bahwa kalau mereka pergi kemana-mana, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerjakan sholat. Kalau sudah mempunyai kemampuan dari segi materi, jangan lupa mengeluarkan zakat, naik haji, dan menolong orang yang memerlukan pertolongan dan sebagainya. Cara menasihatinya tentunya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi anak itu sendiri, baik dari sudut umur, tingkat intelektual, dan sebagainya. Kelima, doakanlah selalu anak-anak kita, terutama setiap selesai sholat. Dan doa ini sebenarnya bukan saja setelah anak itu sudah lahir, tumbuh menjadi dewasa, tetapi sewaktu sedang mengadakan hubungan suami istri semestinya telah mendoakannya dengan mengucapkan Allahumma jibni syaitan wa jannibi syaitan mimma razaqtana. Ya Allah, hindarkanlah kami dari godaan syaitan. Jadikanlah pergaulan kami ini pergaulan yang Engkau ridhoi, dan karena Engkau berkenan memberi rezeki keturunan akibat pergaulan ini, hindarkanlah pula ia dari godaan syaitan. Demikian pula halnya saudara-saudaraku, tatkala melangsungkan pernikahannya, kita pun mendoakan kepada anak-anak kita dengan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa ja'ama bainakuma fi khair. Ya Allah, beri berkahlah anak-anak kami dan berikanlah keduanya sumber berkat dari alam sekelilingnya. Kumpulkanlah keduanya dalam kebaikan. Dan ada pula doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni surat Al-Furqan ayat 74, yang baik pula kita amalkan dalam setiap saat, yaitu yang berbunyi Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan anak cucu kami penyedap mata yang menyenangkan hati, dan jadikanlah kami pemimpin dari orang-orang yang berbakti, yakni bertakwa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita mampu menjaga anak keturunan kita dari jilatan api neraka. Amin amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.